Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari, NPM 5019018. Baiklah, di sini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 2, pembelajaran 3, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Sebelumnya, amatilah kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarmu. Bagaimana pengolahan kegiatan ekonomi tersebut? Jika dicermati, kegiatan ekonomi tersebut ada yang dikelola sendiri, ada pula yang dikelola secara berkelompok. Mari kita simak bersama-sama pembahasannya yang lebih mendalam. 1. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Tahukah kamu apa sajakah jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri? Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Apa saja contoh usaha ekonomi perorangan? Berikut contoh usaha ekonomi perorangan. Yang pertama adalah usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal yang terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas. Lahan persawahan dan tegalan. Namun, ada juga loh usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Yang kedua adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya, ada pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Coba anak-anak sebutkan selain dari contoh di atas. Yang ketiga adalah usaha jasa. Perhatikan usaha jasa perorangan di sekitar kamu. Coba sebutkan usaha jasa tersebut. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya, usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Yang keempat adalah industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya, usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Itulah contoh-contoh usaha yang dilakukan oleh perorangan. Berikutnya, kita akan membahas usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lainnya. Setiap anggota firma memiliki hak bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Yang kedua adalah persekutuan komoditer. Persekutuan komoditer atau CV didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal.
Pada CV terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengolah CV, sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengolahan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Yang ketiga adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Yang keempat adalah badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara atau BUMN atau perusahaan negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Selanjutnya, di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah atau BUMD atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintahan daerah. Apa sajakah tujuan pendirian BUMD? Tujuan pendirian BUMD sebagai berikut. Yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Yang kelima adalah koperasi. Di Indonesia, berkembang usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Coba, di sini ada yang tahu Bapak Koperasi Indonesia itu siapa? Bapak Koperasi Indonesia adalah Muhammad Hatta. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Ada berapakah
bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia. Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya ada beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Tujuannya memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu yang layak. Yang kedua adalah koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Yang ketiga adalah koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha. Misalnya pengusaha batik, tahu dan tempe, serta sapi perah. Yang keempat adalah koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya, koperasi angkutan. Yang kelima, koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha. Misalnya, penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya, unit desa atau KUD. Itulah pembahasan tentang jenis usaha ekonomi yang dilakukan perorangan atau kelompok. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.